Proses perkembangan kurikulum di Indonesia. Mata kuliah Telaah Kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Nursuhada dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3C akan mempresentasikan tugas mata kuliah Telaah Kurikulum. Selamat menyaksikan. Mari sama-sama kita ketahui apa itu perkembangan dan apa itu pengembangan. Dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Nah, jika perkembangan adalah proses yang terjadi secara tidak sadar atau alamiah, sementara pengembangan adalah proses yang terjadi secara sadar dengan upaya yang sadar. Nah, maka dari itu, untuk penjelasan pada materi kali ini, saya akan menjelaskan dengan pengertian pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena saya perhatikan bahwa perubahan yang ada di dalam kurikulum yang ada di Indonesia ini merupakan proses yang terjadi secara sadar dan proses yang terjadi secara terarah. Artinya ada proses ilmiah di dalamnya. Maka dari itu, dalam penjelasan kali ini saya mengambil pengertian pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Pengembangan kurikulum adalah proses yang terencana untuk menghasilkan alat yang lebih baik yang didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sebelumnya, sehingga memberikan situasi belajar mengajar yang lebih efektif dari sebelumnya. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini tentu terjadi berbagai perubahan. Perubahan di sini tidak hanya perubahan terhadap isi atau materi ajar untuk para peserta didik, tetapi perubahan dan pengembangan juga dilakukan pada karakter dan bahkan perilaku guru maupun peserta didik. Dalam proses perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia sering melakukan pergantian atau perubahan-perubahan kurikulum. Lantas muncullah pernyataan bahwa di Indonesia ganti menteri, ganti kurikulum. Apakah itu benar? Marilah sama-sama kita bahas. Jadi, tidak benar adanya pernyataan bahwa di Indonesia itu ganti menteri, ganti kurikulum. Karena buktinya saja di Indonesia sekarang ini kita satu menteri tetapi kurikulumnya yang berganti-ganti. Menurut sejarahnya, Indonesia telah melakukan berbagai macam perubahan, bahkan pergantian kurikulum seiring berjalannya waktu. Tercatat sudah 11 kali Indonesia mengalami perubahan dan juga pergantian kurikulum ini. Nah, apa sajakah kurikulum tersebut? Yang pertama adalah kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, di mana kurikulum ini diterapkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yang lebih dikenal dengan bahasa Belanda yaitu Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Kemudian terjadilah perubahan kurikulum yang kedua yang disebut dengan kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Ciri khas dari kurikulum ini adalah mengajarkan bahwa setiap mata pelajaran itu harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan menjadi tolak ukur perbedaan antara kurikulum sebelumnya, yakni di kurikulum 1952 ini bahwasanya terdapat sekolah untuk anak-anak yang tidak bisa melanjutkan lagi ke SMP, di mana disebut dengan kelas masyarakat. Jadi di kelas masyarakat ini anak-anak yang putus sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi diberikan pendidikan masyarakat yang berupa pendidikan pertanian, keterampilan pertanian, keterampilan dalam perikanan dan juga sebagainya agar anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah tadi dapat langsung bekerja. Nah, kemudian yang ketiga, selanjutnya kurikulum 1964 atau dikenal juga dengan Rencana Pendidikan 1964, di mana pemerintah ingin lebih menyempurnakan kurikulum yaitu dengan 5 bidang studi yang menonjol, di mana ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan juga jasmani. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 1968 yang merupakan kurikulum bersifat politis, artinya merupakan perpindahan
dari kurikulum yang sebelumnya yang merupakan produk orde lama, sementara kurikulum ini merupakan produk orde baru. Jadi di dalam kurikulum ini lebih menekankan pada pendekatan organisasi kelompok yang mana mencakup dalam pembinaan Pancasila, kemudian kecakapan khusus, dan juga pengetahuan. Penyempurnaan kurikulum 1968 akhirnya melahirkan kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih menekankan agar pendidikan lebih efektif dan efisien dari kurikulum sebelumnya. Namun kurikulum ini banyak dikritik karena membuat guru sibuk menulis rincian apa yang dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah kurikulum 1984 yang disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Mengapa demikian? Karena sama-sama memposisikan murid sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, pada kurikulum kali ini dikenal juga model istilah bahwa CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning (SAL). Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 bahwasanya tentang Pendidikan Nasional Indonesia, pemerintah melakukan perubahan kurikulum sebagai upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kurikulum tahun 2004, yaitu dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, di mana pada kurikulum kali ini menekankan pada 3 unsur pokok, yaitu yang pertama adalah pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan pencapaian keberhasilan kompetensi dan juga pengembangan pembelajaran. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum KTSP atau dikenal juga dengan kurikulum tingkat satuan pelajaran yang ada pada tahun 2006. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya pada tahun 2004. Sebenarnya kurikulumnya hampir sama, tetapi perbedaan yang paling menonjol adalah terdapat pada sistem desentralisasinya. Artinya di sini pemerintah memberikan standar kompetensi yang sesuai dari pemerintah, kemudian sekolah dan guru itu dapat mengembangkan lagi beberapa indikator-indikator yang sesuai dengan sekolah, keadaan murid, dan juga keadaan masyarakat sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang kian meningkat, maka dari itu kurikulum pun berganti, ya ini berganti menjadi kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada 3 aspek penting, yaitu menekankan pada pendidikan kemampuan, yaitu kognitif atau pengetahuan, kemudian yang kedua kepada keterampilan atau afektif, dan yang ketiga kepada perilaku atau sikap yang disebut dengan psikomotorik. Nah, pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada perubahan atau peningkatan pada karakter peserta didik. Jadi yang ditingkatkan adalah bagaimana siswa aktif dan juga siswa dapat memperoleh atau dapat meningkatkan karakternya. Dan terakhir adalah kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan ketetapan baru dari Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim, tentang kurikulum Indonesia yang dirubah atau diganti dari sebelumnya kurikulum 2013 menjadi ke kurikulum Merdeka Belajar. Pada kurikulum Merdeka Belajar ini juga terdapat kurikulum pada perguruan tinggi yang dinamakan dengan Kampus Merdeka, dan juga dikenal berbagai istilah seperti sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini lebih menekankan pada bakat dan minat peserta didik, dan juga guru diminta agar lebih aktif dan lebih dapat meningkatkan kemampuannya serta keprofesionalisannya dalam mengajar. Dari itu
masih dilakukan berbagai proses-proses penyempurnaan sehingga dapat diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia. Artinya kurikulum ini masih dalam proses penyempurnaan, jadi belum diterapkan secara utuh ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi hanya sekolah-sekolah tertentu yang dilakukan uji coba dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik itu dari sekolah SD, SMP, SMA maupun yang sederajat dan juga ke perguruan tinggi. Maka dari itu, tujuan dari adanya berbagai macam perubahan bahkan penyempurnaan kurikulum sehingga terjadinya pergantian kurikulum ini merupakan upaya pemerintah bahkan upaya bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita dan juga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya dengan pendidikan yang baik, maka negara kita harapannya juga besar kemungkinan akan menjadi negara yang lebih maju ke depan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari berbagai macam perubahan ini dan juga dapat ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum dan juga ikut serta memperbaiki diri dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.